Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Eh, Ketemu lagi bersama Mas Adil di sini di Bimbel Ukom Foko Indonesia. Biasa teman-teman memang panggilnya Mas Adil, tapi nama aslinya Adi. Nah, buat teman-teman yang sedang melihat rekaman Zoom ini berisikan pembahasan soal dari 1 sampai 7 butir soal. Silakan dilihat rekaman Zoom ini hingga akhir supaya dapat intisari apa aja yang sudah dibahas dalam video berikut. Kalau gitu, tanpa mengurangi rasa hormat supaya belajarnya lebih mantap, kita kenalan dulu sama dosen pengajar kita malam hari ini. Silakan Bu Leni untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mikrofonnya mati, Bu. Boleh dinyalakan dulu ya. Bentar. Siap. Oke, makasih Mas Adil. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masih semangat ya. Tanggal merah Ibu, hari Tanggal libur merah. panjang kita sharing aja mengenai Ukom ya soal-soal Ukom. Saya Leni Erida Silalahi. Saat ini saya menjadi mahasiswa lagi lanjut spesialis dan uh, home base-nya di Ukrida ya. Kerja sehari-harinya ya buka klinik kecil-kecilan perawatan luka gitu aja, jadi perawat RW di wilayah saya. Itu aja yang bisa saya bagi, Mas Adi. Terima Ya, kasih. terima kasih Bu Leni. Itu ya, Bu Leni berasal dari Ukrida dan sedang buka usaha. Semoga usaha yang dibilang kecil-kecilan menjadi besar-besaran ya Bu Leni. Amin. Amin. Sebenarnya besar cuman Bu Leni merendah untuk meroket kayaknya. Oke, semoga semua yang hadir di Zoom ini terutamanya bisa lulus UKOM 1 kali ujian dan setelah lulus punya STR bisa buka praktek sendiri. Amin. 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 Karena kalau jadi karyawan terus-terusan kayaknya capek ya Bu Leni ya. Ya, paling Oke, enggak ya termotivasi lah. termotivasi. Siap. Oke, Gitu. kalau gitu pada malam hari ini yang akan saya screen saya ya Bu, betul Bu? Boleh siap. Siap. Ini saya share screen seperti biasa. Nanti setelah muncul satu soal, teman-teman boleh menjawab dengan soal 1 menit. Jadi 1 menit satu soal begitu ya. Nah, bagi teman-teman, waktunya nggak perlu timer sendiri karena di sini saya akan bantu timer. Nanti ada waktu hitung mundur di pojok kanan di layar teman-teman sekalian. Izin saya siapkan timernya dan siapkan alat tulis atau catatannya barangkali di tengah perjalanan belajar malam ini ada hal yang ingin ditanyakan. Mungkin entah materi baru, istilah-istilah baru, atau tips dan trik yang kurang dipahami. Silakan ditanyakan di akhir sesi kelas berlangsung. Seperti itu, dapat dipahami ya. Dan boleh ketik di kolom chat apakah sudah siap mengerjakan soal yang pertama. Ketik di kolom chat sebelum kolom chatnya dimatikan. Apakah sudah siap? Nah, kemarin kan ada yang betul 5, betul 4, betul 6, betul 7 gitu. Nah, malam ini ayo kita tingkatin. Yang tadi kemarin betul 5, sekarang jadi betul 6, yang betul 6 jadi betul 7, yang akhirnya betul semua. Ayo, siap, 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 siap. Oke, siap kalau gitu. Langsung ya Bu Leni, kita coba nomor 1. Ya. Oke, soal nomor 1 saya tampilkan. Sudah tampil dan waktunya 1 menit. Sudah mulai.
3, 2, 1, waktunya habis. Silakan diisi, hati-hati. Jangan sampai terkecoh. Diawali jawaban C. C lagi, C lagi, C lagi. Masih C. Sambil menunggu teman-teman yang lain menjawab, boleh dibaca ulang di soal kasusnya, di vignette-nya. Kadang-kadang angka-angka yang bikin terkecoh tuh dibaca ulang. Kalau nggak salah di kelasnya Bu Leni yang pertama, ada yang terkecoh dengan angka, kirain angkanya sekian, ternyata sekian gitu nih. Ayo, hati-hati. Oke, ada yang ralat C akhirnya. Oke, masih C, C. Oh, ada yang E. C simple mass, yang E non rebreathing mass atau NRM. Kalau gitu, kita langsung bahas atau ada yang mau memberikan alasan atas pilihan jawabannya? Kalau mau langsung dibahas, boleh ketik di kolom chat bahas. Supaya apa Mas? Kok kita ngetik mulu, nggak langsung aja dibahas? Supaya nggak ngantuk atau ketiduran. Bahas, bahas, bahas. Baik, kalau gitu Bu Leni, boleh dibantu Bu? Jawaban betulnya yang mana? Silakan Bu. Jawaban betulnya adalah Nah, langsung Bu. D. Yang E Bu. D. Oh D. Betul. Wah, salah berjamaah ternyata. Salah Gimana berjamaah. ya? Kalau simple mass itu apanya? Konsentrasi oksigennya 40 sampai 60%, ya. Kalau rebreathing mass itu berapa? Nah, harus tahu ya 50 sampai 80, artinya kan ini 70%, ya. Jadi yang harus kita ketahui ini dalam pemberian oksigen pada pasien ini dilihat kebutuhan konsentrasi dari oksigen tersebut. Gitu. Mas Adil terkecoh kan? Waduh, waduh, waduh. Soal nomor satu dibikin salah berjamaah nih. Wah, Jadi kalau gimana? temennya Oh, jawab C, jangan ikutan eh, C gitu. siap, siap. Ya, heeh. Ternyata Gitu. di soal nomor satu ini satu orang jawabannya betul, Bu. Oh ya, ada. Wah, tepuk tangan untuk satu Oh, orang. Keren. mantap. Namanya Bunda, siapa tadi ya? Bunda Meli. Iya, mantap Bu Meli, Nah, udah perhatikan udah fokus ya, Bu. clue-nya. Ya, Heeh. fokus. Oke, mantap. Oke, nggak apa-apa. Tapi juga Pemanasan. pemanasan, Waktu awal pemanasan. kan, soalnya saya bikin gampang ya toh. Iya. Oke. Oh iya, Apanya ada kok beberapa yang mudah ya. siap, Jadi kita harus clue-nya harus tahu, konsentrasi dalam membaca soal itu harus tepat gitu. siap. Sesuai janji Bu Leni juga di pertemuan berikutnya akan diberikan soal yang sedikit rumit. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 2. Izin ya Bu Leni, saya lanjut Ya, soal nomor 2. siap Mas Adi. Oke, soal nomor 2 sudah tampil. Hati-hati jangan terkecoh lagi. Dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Silahkan diisi di kolom chat. Oke, diawali A, masih A, masih A. Ingat ya, jawaban terbanyak yang sering muncul belum tentu benar. Oke. Kak Meli berani lagi-lagi menjawab beda sendiri sedangkan yang lainnya A. Kayaknya menarik nih Bu kalau Kak Meli kita tanyakan alasan kenapa milihnya C ya Bu. Ya, boleh. Oh, ada B juga tuh. Ada B juga, tapi B-nya nanya nih Bu. B, Oh, B. B kah gitu.
Ada yang oke A lagi, berarti ABC sementara. Iya. Yang belum menjawab silakan. Nggak apa-apa salah toh nanti Mm-mm. dijelasin. Kan di sini kita sharing aja belajar. Betul. Ayo yang belum jawab. Sudah minus 1 menit waktunya. Masih bingung ya, masih difikirkan ya. Aduh yang mana nih gitu ya. Nggak apa-apa. Kalau gitu, mau nggak Kak Meli memberikan alasan atas jawabannya Kak Meli? Kenapa jawabannya C Kak Meli? Sedangkan teman-teman yang lain A, yaitu suction. Ada Kak Meli? Boleh, ayo nggak apa-apa. Jadi kita tahu nih, ya. Jadi teman-teman tahu Iya, kan jawabannya. iya Bu. Silakan Bu. Ya. Silakan Kak Meli. Karena saya menjawab C karena fokus ke data apa jalan nafasnya kedengaran gargling umur gitu. Mm-mm. Jadi berarti kan ada sesuatu di saluran nafasnya. Jadi posisi pasien di extension dulu, baru di suction Oke, sip. gitu. Itu aja Kak Meli. Iya, tahu gitu. Oke, siap. Semoga jawaban Kak Meli betul sendiri lagi nih. Soalnya yang lain beda-beda nih. Oke, kalau gitu mungkin langsung Bu Leni. Jawaban Oke. betulnya apa ya Bu Leni? Ini kan ditanya tindakan, ya kan? Siap. Tindakan utamanya pasien dengan GCS 9, ya kan? Pemeriksaan jalan napasnya dia terdengar gangling, ada cairan, ya kan? Suara napas ronhi. Artinya untuk menghilangkan apa? Cairan pada pernapasan pasien ini tindakannya adalah suction. Kalau kita hanya memberikan posisi eksternal saja tidak bisa efek. Jadi otomatis kalau kita memberikan suction kan posisi pasien itu kan kita lakukan dengan posisi kepala ekstensi gitu ya. Jadi tindakannya dengan kasus ini ya, dengan data yang ada, dengan pasien di pernapasannya ada cairan, artinya tindakannya yang harus kita lakukan adalah melakukan suction gitu. Oke, dapat dipahami nggak? Ya, gitu. Iya Bu. Oke, gitu Oke, Mas Adil. siap. Berarti Mm-mm. di soal nomor 2 betul berjamaah. Oke, balas dendam nih. Tadi soal nomor 1 kita soal berjamaah, berjamaah nih. Mau Iya. sekarang balas dendam. Oke, bagus. Oke, kalau gitu kita ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga izin saya tampilkan. Waktunya dimulai dari sekarang. Ya, waktunya sudah habis. Silakan diisi di kolom chat. Diawali jawaban B. B lagi, B lagi. Masih yang B. Oke, masih B ya jawabannya. Yang belum menjawab silakan jangan malu-malu, jangan takut-takut salah. Toh kalau salah nanti ada pembahasannya. Oke,
Oke, B ya. Nggak ada jawaban beda ya. B, 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 B. Oke, kalau gitu silakan Bu Leni. Ya, teman-teman udah mulai ini pintar menganalisa dalam membaca soal. Mas Adil tadi kan pertama dibikin jebakan, salah berjamaah, sekarang benar berjamaah. Betul. Tanda yang harus kita ketahui, clue yang ada di dalam soal ini adalah pasien ingin menjalankan operasi kraniotomi dengan HB 6. Artinya harus apa? Keadaan umum pasien kan harus dikondisikan kan dengan baik dulu ya, dengan HB6 artinya tindakan yang harus dilakukan kan intervensi kolaborasi kita yaitu pemberian transfusi darah. Gitu Mas Adi. Pada pinter deh. Mudah-mudahan Oke, nanti lulus semua nih. Udah bisa amin. ngebaca. Amin. Oke, betul berjamaah. Siap. Kalau gitu kita lanjut nomor Kurang nantang ya soalnya. 4. Siap. Soal nomor 4 sudah tampil. Silahkan dimulai. Waktunya habis. Silahkan diisi. Oke, jawabannya C, 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 masih C, masih C. C lagi, C lagi, masih C, C lagi, C lagi, masih C. Kurangnya pengetahuan. Yang lain yang belum menjawab, silahkan. Ya, sepertinya sudah ya yang menjawab ya. Ada yang dalam hati dan di dalam chat. Kalau gitu, jawaban betulnya kita langsung lihat aja. Silakan, Bu Leni. Ya, betul. Ya, pasien kondisinya ya GDS 431 ya. Cluenya nih dianjurkan untuk pemberian insulin tapi pasien menolak, ya kan? Ingat, GDS 431 tidak bisa diobati dengan pengobatan secara oral, ya. Artinya harus pemberian secara insulin, ya. Artinya di sini perlunya peran perawat dalam memberikan edukasi terhadap pengobatan pasien gitu. Jadi benar teman-teman menjawabnya C, kurang pengetahuan. Ya, good. Hebat. Udah bisa menganalisa. Oke, jawabannya betul berjamaah ya di soal nomor 4. Iya, Jawabannya C. Nggak tahu nih yang dalam hati jawabannya C juga atau bukan nih. Nah, oke, gitu. kalau gitu apakah kita lanjut atau stop? Ada pertanyaan sampai nomor 4? Boleh diketik di kolom chat. Jika ada pertanyaan boleh diajukan di soal nomor 4. Jika mau lanjut, ketik lanjut di kolom chat. Lanjut, lanjut, lanjut. Oke, kalau lanjut, saya lanjut soalnya, yaitu soal yang kelima. Soal sudah tampil dan dimulai dari sekarang.
Mas, jawaban yang E itu apa ya, Mas? Nggak kelihatan. Jawaban yang Gangguan E, volume cairan tubuh. gangguan volume cairan tubuh, Kak. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan diisi. Ayo, ayo, mana jawabannya diawali Kak Evi, jawabannya E, Kak Krise juga E, Kak Anastasia E, Kak Nur E, Kak Niken E, E lagi, E lagi, E lagi. Kak Adri tadi ada pesan buku di Shopee ya? Udah diangkut tadi sama kurirnya tuh info dari teman-teman Voko. Iya, Mas Adil. Oh, ternyata Kak Adri rumahnya di Ciledug ya? Iya, Punya alamatnya nih, samperin nih, mampir nih, makan ah, minta makan. boleh. Bercanda, bercanda. Oke, Ngopi-ngopi. ngopi-ngopi. Oke, semuanya ini jawabannya E. Gangguan volume cairan tubuh. Kalau gitu, silakan Bu Leni dibantu. Ya, betul. Kenapa jawabannya adalah E? Kita tahu di sini clue-nya ya. Pasien sering merasa haus, ya kan? Sering kencing pada malam hari lebih dari 3 kali, ya kan? Ditandai dengan tugor kulit, ya kan? Ya, di sini artinya pasien mengalami gangguan apa? Cairan, ya. Jadi permasalahannya adalah gangguan volume cairan tubuh. Gitu Mas Adi, mudah ya. Gak greget ya? Greget kali Bu, cuman emang udah pada jago. Oh gitu ya. Udah pada Udah mantap siap lah. gitu, udah siap Iya, udah siap. mau Insya ukom. Allah Mm-mm. pada lulus. Amin. Oke, gimana di soal nomor 5? Apakah ada pertanyaan atau kita lanjut? Silakan, mau dilanjut? Lanjut. Lanjut. Oke. Kalau gitu, soal nomor 6 saya tampilkan. Silakan dimulai dari sekarang. Ya, waktunya sudah habis. Silakan diisi. D, D, masih D lagi. Baru kemarin ya kita belajar sama dosen sebelumnya, belajar tentang bor, alos, terus apa lagi tuh? Nggak hafal saya. Oke, harusnya nih jawabannya betul nih, karena udah sering dibahas nih. D, 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 D. Yang lain mana nih jawabannya? Udah -1 menit. Didominasi jawaban D. Masih ditungguin yang belum jawab, silahkan. Mana jawaban yang lain belum muncul lagi nih. Oke deh, kalau gitu Bu Leni, silahkan Bu. Oke, betul. Jawabannya adalah tetap bertugas sesuai jadwal. Kenapa? Dengan bor 90%, ya kan? Pastinya kalau kita menjalankan 2 shift, artinya mengganggu kan, ya, dalam arti
stamina kita akan berkurang, ya kan? Konsentrasi kita akan berkurang. Takutnya akan terjadi apa? Hal-hal yang tidak diinginkan. Pentingnya menjadi perawat profesional adalah itu untuk mencegah terjadinya kasus pasien safety gitu ya. Jadi betul segala perkara tentang keluarga kan jadwal sudah dibuat gitu ya dari jauh-jauh hari. Jadi kendala yang ini ya sama-sama penting gitu loh. Tapi kita kan pastinya bisa memilih gitu, memilih yang mana yang didahulukan gitu buat kepentingan kita ya. Itu benar jawabannya adalah D, tetap bertugas sesuai jadwal. Oke? Oke, siap. Terima kasih Bu Leni pembahasan soal nomor 6. Iya. Dan kalau gitu kita akan masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 7. Ya, Kalau betul. gitu kita lanjut soal nomor 7. Soalnya sudah tampil. Dan silakan dimulai dari sekarang. Kolom chat tidak dimatikan, silakan jika sudah ketemu jawabannya langsung diisi. Oke, waktunya sudah habis. Ternyata jawabannya kita lihat di sini C, C, C. C ya, C, 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 C. Semua, C semua nih. Nah, masih ingat ya berarti. Oke, masih Sudah C. sering dibahas mungkin. Untuk soal kasus kayak gini kayaknya kemarin baru dibahas. Oh, Untuk baru gaya dibahas. kepemimpinan ya Bu, ini Bu. Oh iya, Ya, betul. kemarin baru dibahas nih. Oh iya, udah pasti Udah, tahu. siap. Kalau sering-sering dapat soal kayak gini Iya, jadinya terbiasa ya Bu. iya, sudah familiar. Iya, familiar. Oke. Nggak ada perbedaan jawaban, semuanya C, yaitu demokrasi, tapi belum tentu jawabannya betul berjamaah ya. Kalau gitu silakan Bu Leni. Ya, betul. Betul berjamaah. Oh, luar biasa. Ya, ciri khas kepemimpinan pasien itu ya, kepemimpinan perawat itu adalah dengan cara demokrasi, dia terbuka terhadap saran dari teman kerjanya, dari anak buahnya gitu, bawahannya ya. Jadi dengan kepemimpinan ini disebut dengan kepemimpinan demokrasi gitu. Oh, sudah familiar. Hebat bener semua kayaknya ya. Ya, ini masing-masing gaya-gaya itu dijelasin ya Bu, otokratik. Ya, Eh, di sini saya jelaskan ya, di mana autokratis itu pengambilan keputusannya itu bertindak sendiri dia tanpa melibatkan bawahan. Ya, dia otoritas, artinya otoritas sendiri gitu. Paternalistik ini seperti apa ngemong antara orang tua dengan anak gitu ya. Karismatik yang biasa kan bentuk kepemimpinan dengan daya tarik pribadi gitu kan yang dimiliki oleh pemimpin. Laissez ini bergaya santai gitu dalam memimpin organisasi. Semua kepemimpinan ini tergantung tempat situasi kerja gitu ya. Ada bisa kita dalam situasi harus ibaratnya bergaya santai, ada yang harus kita karismatik gitu loh ya. Tapi di dalam kepemimpinan di dalam organisasi ya pastinya harus secara demokrasi menerima masukan dari bawahan kita atau atasan kita gitu. Oke, Mas Adil. Oke, siap Bu Leni. Terima kasih. Pembahasan dari 1 sampai 7 sudah selesai. Kalau gitu nggak terasa ya. Silahkan yang mau bertanya,
Silakan diajukan pertanyaannya, dinyalakan mikrofonnya. Silakan yang mau. Yuk, adakah yang mau bertanya? Udah deket nih kan UKOM-nya di bulan Maret. Ini tinggal ngitung beberapa minggu lagi. Ya Iya, sambil melaksanakan aktivitas kayaknya malah itu nggak lama, dikit lagi banget itu malah. iya cepat. Cepet. Yuk yang mau bertanya mumpung Bu Leni masih ada waktu nih, silahkan. Gini, kira-kira apa yang saya sampaikan, Mas Adin, Ya, eh, apa nangkap nggak? Mudah tidak dipahami apa yang penjelasan yang saya berikan, soal-soal yang saya berikan, atau ada yang perlu ditambahkan, gitu kan? Boleh dong kita siap. sharing di sini, ya Mas Adil ya. Siap Bu, siap. Barangkali Ya, yang memang mana ada iya, iya mana yang referensi terbaru begitu ya Bu. iya, heeh. Jelas banget Bu. Oke, dari Kak Nur jelas ya. Yang lain bagaimana? Ya, Bu Leni, mohon maaf izin Bu untuk silakan. minta dibahas untuk masalah luka bakar dong Bu. Terima Luka, kasih. luka bakar. Ya, Eh, Bagian mananya maksudnya ya Bu iya. kali ya Bu? Luka Luka bakar bakarnya itu apa yang kan dibahas luas Bu? ya. Gini aja. Di pertemuan minggu tanggal berapa lagi saya itu ya? Kayaknya ada di tangga, nih di depan ini ada Bu. Ketemu lagi Bu Leni. Oh, bulan ini ada ya? Bulan ini Iya. Bu. Heeh. Oh, iya. Ibu siapa ini yang bertanya? Bu Niken ya? Halo Bu Niken atau Bu? iya Halo. Mas. Iya Iya Bu Mas. Niken. Ya. Bu Niken, oke. Secara garis besar aja ya. Kalau misalkan luka bakar itu kan kita harus mengetahui derajat luka. Ya kan? Ya. Setelah derajat luka, bagaimana luas luka kan segala macam itu kita harus ketahui ya. Pertanyaannya apa nih? Yang bunikan tanya. Nanti kalau misalkan itu kita bahas di dalam satu soal. Maksudnya soal berikutnya saya lebih banyak di luka bakar atau bagaimana gitu, terserah. Iya Bu, kemarin itu sempat apa itu? Perhitungan. Iya, perhitungan luka. Takutnya lupa gitu loh Bu. Jadi kan Rumus Baxter. derajat, Ya. ya, jadi anak sama dewasa kan itu beda ya Beda. Bu. Iya. Takut lupa. Ya, makasih Bu. Oke, siap. Ya udah nanti kita jumpa di pertemuan selanjutnya kali ya. Pertemuan Kalau selanjutnya ini dengan kan soal harus ada luka. soal dulu, ya Siap. kan? Biar nggak ngebayangin doang Jalan ya Bu. pertama, kenapa? Biar nggak ngebayangin doang tapi langsung Iya praktek. betul, kita harus hitung-hitungan dulu, ya kan? Iya. Rumus Baxter, perbedaan dengan luka bakar anak dengan luka bakar dewasa kan rumusnya beda, gitu. Siap. Ya, bunikan ya, bisa? Baik Bu. Ya. Terus Ya. apalagi selain itu apalagi yang perlu ditanya biar nanti saya bahas di dalam soal. Tetesan infus, Bu. Kenapa? Tetesan cairan infus. Oh, perhitungan. Ya. Oke, siap. Perhitungan itu. Yang hitung-hitungan kita tuh takut ngeblank, takut lupa. Benar sih yang tadi juga luka bakar, hitung-hitungan, tetesan infus, kayak gitu. Oh, oke, siap. Berarti besok siapkan pulpen sama kertas untuk untuk hitung-hitungan ya. Dapat contekan nih kayaknya nih. Wah. Enggak harus menghitung. Harus kan menghitung. Tebak-tebak tebak-tebak buah manggis. Ya, jangan. Berarti bukan perhitungan Baxternya, rumusnya gitu ya. Bu izin. Siap, apa? Bu, boleh nggak Bu? Kemarin sempat ikut tryout hukum juga kan di kampus, ada soal-soal asidosis metabolik yang kayak gitu Bu. AGD. Nah, boleh dibahas AGD ya, biar kita lebih ingat lagi gitu Bu. Oke. Makasih Bu. Ya berarti besok fokus ke hitungan aja ya. Baca AGD, hitungan infus sama luka bakar. Iya Bu. Iya. Oke, berarti kasusnya kita kasus hitungan ya. Wah. Oke, analisa. Ya. Dapat request nih Bu Leni nih, mantap. Banyak banget ya. 3 ya Bu tadi ya? Apa aja Bu? Ya, maaf 3. Bu tadi. Ya. Perhitungan apa aja tadi? Mohon maaf. Luka bakar. Luka bakar. Cairan infus, tetesan infus. Tetesan infus. Sama AGD. 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 Oke, berarti akan dibawakan di pertemuan berikutnya ya Bu Leni ya? Iya. Kita, Oke, siap. ya soalnya kalau ada soal kan bisa kita tampilkan gitu nanti kita Iya. itu ya.
membahasnya jadi lebih luas dan masuk ke Oh iya, akal lah ya gitu. Kalau iya dijelasin betul, nggak ada soalnya udah nanti nggak gimana? raba-raba, iya, 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 iya. nggak raba-raba, Oke, betul. mantap. Berarti sesi pertanyaannya dimaksimalkan dengan cara request ternyata ya, luar biasa. Apa Oke. dosen lain nanya kan nih? Sama Bu, sama dosen lain juga request-request Sama. gitu mereka. Oke, siap, siap, siap. Mantap. Kalau udah request berarti mereka itu emang udah suka lah Bu sama cara mengajar dosennya. Berarti mantap Bu Leni. Terima Oke. kasih. Ya, oke, siap. Mungkin untuk sesi pertanyaannya satu lagi karena memang masih ada waktu beberapa menit. Satu lagi, silakan. Ada yang mau? Ada yang mau satu lagi yang mau bertanya? Atau malah request lagi? Ayo. Request lagi. Atau Gak apa-apa, jangan-jangan nanti udah, iya, kalau request hitung-hitungan kan dia terpacu panas tuh. iya. Ini Ya. mereka yang minta nih Bu, Mm-mm. soal-soal hitung-hitungan. Nah, nanti mereka nih, aduh Heeh. puyeng Mas. Enggak Nah, deng. ya, Heeh. mudah-mudahan bisa tergambar maksudnya nanti dalam perhitungan itu bisa apa jelas di dalam apa jawabannya gitu kan. Ya pasti kalau rumus itu kan artinya kita nggak usah dihafal, Ya, diketahui. Kalau dihafal kesandung batu hilang hilang. gitu ya. Bener Bu. Gitu. Ya, itu soalnya kan hari-hari kita ya kan pasien datang ya kan. Ini cairannya berapa nih berikannya? Ini berapa dengan berat badan sekian berapa ini gitu hitung-hitungannya. Oke, gitu. Mas Adil. Siap Bu. Kalau Heeh. gitu boleh beri bantu di kolom chat untuk memastikan pertemuan kita sudah clear, tidak ada yang harus ditanyakan. Silakan ketik di kolom chat. Cukup. Ayo dibantu silakan. Cukup ya untuk pertemuannya. Oke, ternyata cukup. Kalau gitu, slide terakhir ada apa? Teks terima kasih. Kalau gitu, mungkin ada closing statement dari Bu Leni, Bu. Silahkan, Bu, untuk menutup kelas pada malam hari ini. Ya, alhamdulillah senang teman-teman Bapak Ibu bisa menjawab dengan tepat, rasionalnya masuk, ya kan? Tidak tebak-tebak buah manggis, ya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan dapat terekam, bukan dihafal, terekam dan dapat bisa menjawab beberapa pertanyaan nanti di UKOM ya. Mudah-mudahan lulus secara sempurna 100%. Amin, amin ya robbal Ya, alamin. yang penting intinya jangan hafalan. Kalau hafalan susah. Kita apalagi udah berumur ya, berusia ya kan, stres dikit hilang apa yang tadi malam kita baca gitu. Benar. Rajin-rajin baca soal dari dosen itu kunciannya. Gitu Mas Adil. Oke. Yap. Oke, terima kasih Bu Leni atas pertemuan malam ini. Terima kasih juga atas tenaga, ilmu, dan pikiran pada malam hari ini. Semoga kebaikan datang ke Bu Leni dan menjadi ilmu bermanfaat bagi yang menerima ilmunya. Terima kasih Bu Leni, Amin. selamat Ya, istirahat. izin live ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, silakan link absensinya sudah dikirim di dalam Zoom. Sambil absen mungkin ada yang mau bertanya atau apa, silahkan. Untuk rekamannya saya stop supaya tidak kepanjangan.